Cuman kalau di sana tuh sekecil apapun langsung kayak ditunjuk kayak gini, ini kamu lihat ini, kamu lihat. Kita jadi kayak matanya kayak terbuka gitu. Full body dari sini sampai ke tangan itu 5 jam sama wigs. Halo Beauties, kembali lagi di Glam Talks bersama aku Bella Sungkar. Dan kali ini aku bersama bintang tamu salah seorang makeup artist yang sangat berbakat. Langsung aja kita kenalan, Kak Priscilla. Halo Kak. Salam kenal Kak. Salam kenal, Terima kasih Kak. banyak udah mau ada di sini. Aku yang berterima kasih karena udah diajak untuk Glam Talks. Sama-sama. Nah, jadi Kak Priscilla ini atau Kak Sheila ya, ini tuh salah satu makeup artist yang lebih fokus ke makeup art ya, art makeup atau makeup karakter kayak gitu ya. Dan Kak Sheila ini hebat banget, dia itu dapat beasiswa sekolah makeup ya Kak ya di Kanada. Luar biasa banget. Wow. Nah, sekarang kita mau dengerin ceritanya Kak Sheila nih, gimana awal mula perjuangan Kak Sheila sampai Kak Sheila bisa dapat beasiswa di Kanada. Keren banget. Terima kasih. Kak Sheila boleh ceritain Kak sedikit awal mula Kak Sheila itu terjun di dunia make up. Terus pertama make up yang kayak apa tuh yang Kak Sheila suka sampai Kak Sheila sekarang fokus di makeup karakter kayak gitu. Boleh. Jadi aku tuh mulai seneng makeup udah dari kecil, dari umur 12 tahun. Wow. Sekarang Dari 24 12 tahun gitu. Jadi Udah berapa tahun tuh berarti ya? 12 tahun. 12 tahun ya? Aku udah 12 tahun seneng banget sama makeup. Jadi awalnya tuh aku ketemu tutorial makeup Barbie. Aku nggak tahu pada tahu Michelle Phan atau enggak, tapi dia tuh zaman dulu banget deh YouTubernya gitu. Terus aku nemuin video itu, terus aku tuh kagetnya, jadi aku udah kenal nih sama makeup karena kan ikut seni tari juga lagi kecil. Oh, ikut seni tari Iya, juga ya? ikut. Jadi udah kenal lah sama makeup, kan kalau di panggung harus pakai Harus makeup juga. ya. Terus pas lagi aku ketemu YouTube-nya, aku tuh kaget karena ternyata makeup itu bisa transformatif banget ya. Aku tuh sampai inget kok bisa matanya tuh jadi gede banget segala macam. Dan mulai tuh aku deep down di YouTube tuh ketemu video-video sampai ke body painting. Nah, justru aku mulainya dari art kayak gitu. Oh, gitu. Jadi akhirnya aku kayak mulai tuh kayak nyuri-nyuri makeup mama gitu. Mamaku juga pakai makeup. Karena belum punya makeup Nggak sendiri punya. ya. Jadi kalau mamaku lagi kerja aku nyuri-nyuri gitu, tapi pulang-pulang juga mukanya penuh glitter gitu. Tapi emang mamanya dulu juga suka makeup atau gimana? Mamaku tuh seneng, cuman nggak yang kayak obsesi kayak kita-kita gitu kan. Gitu. Jadi mamaku tuh kalau... Jadi terus mamanya kalau lihat kamu pertama kali makeupan, kamu ngapain gitu nggak? Mamaku tuh syukurnya suportif, maksudnya dibiarin aja. Jadi kayak mau aku ngumpet-ngumpet, terus kayak mamaku kayak, mama tetap tahu loh kamu makeupan gitu, karena kayak glitter gitu kan. Pulang-pulang gitu. Jadi akhirnya aku kayak di SMP 2015-an aku kayak udah beraniin, kebetulan aku ada kamera papaku juga kan yang kayak masih jadul gitu, terus aku kayak beraniin gitu. Terus mulai posting-posting, diomongin temen-temen, malu banget tapi Pasti ya. tapi terus gak bisa berhenti aja, jadi aku kayak lanjut terus. Emang udah seneng gitu Udah ya, seneng, jadi happy ngerjainnya gitu kan. Happy banget karena jadi aku anaknya kan kan aku dari keluarga Batak ya, jadi kayak akademisi banget. Oh, gitu kakak kan. Batak? Dan tradisionalis banget lah gitu. Jadi kayak aku tuh nggak betah gitu loh disuruh kayak duduk belajar buku, tetap di sekolah ya teman-teman. Tapi kayak aku kayak nggak terlalu betah, dan kalau ditanya pelajaran favorit pasti aku jawabnya seni. Oh iya, gitu. emang darah jiwa seninya itu Oh, emang udah gebu-gebu. besar dari kecil ya. Iya, Tapi emang benar. dari keluarga ada darah seni, pecinta seni gitu, kayak dari kakek, nenek Ada. atau... Mamaku itu pianis, jadi kayak emang darah seninya dari Keren sisi banget. mama gitu. Iya, berarti emang nurun dari mama ya. Iya. Abangku Keren, juga keren. musisi kan, jadi kayak Oke. dan ternyata yang buyut aku itu dulu makeup artis. Oh, Iya, wow. perias di Ternyata emang Magelang. ada keturunan ya. Iya, aku kaget lagi ngelihatnya. Ya ampun, Dan kamu periasnya baru tahu turun. juga apa gimana? Baru tahu beberapa tahun yang lalu.
kayak aku nggak pernah diceritain, terus lagi main ke sana ketemu bukunya. Jadi bukunya tuh isinya paes apa, terus ada wardrobe buat gitu. apa nikah, apa rias nikah gitu. Aku kayak ya no wonder gitu. Iya, Nemunya ternyata dari kayak udah situ. tahu darahnya Ternyata terlahir dari mana, dari sang nenek. ketemu akhirnya gitu. Kocak deh gitu. Abis itu aku ya lanjut ngonten jadinya. Terus jadi selama SMA tuh kalau pulang sekolah paling semangat justru kayak aku waktunya ngonten gitu. Oh iya, itu tahun berapa SMA? SMA tuh aku jadi lulus tahun 2019. Jadi Lulus apa? Lulus SMA? SMA. Lulus SMA 2019? Iya, masuk kuliah 2019 jadinya. Oh, oke. Terus? Habis itu ya selama kuliah, aku kan di Surabaya waktu itu kan, jurusan hukum lagi. Aku waktu itu tuh Oh, jadi kuliahnya di Surabaya? di Surabaya, terus terpisah gitu dengan kayak produk-produkku tuh kayak tapi akhirnya waktu itu pandemi kan, pandemi terus aku jadi pulang. Ya ada berkahnya juga sih. Aku jadi banyak kontes online waktu itu, terus aku kayak pulang ke Jakarta gitu. Banyak kontes online, akhirnya aku kayak coba deh aku ikutin gitu. Tapi dari awal itu emang pertama kali Kasila nyobain make up terus bereksperimen dengan make up itu langsung art make up karakter kayak gitu. Langsung ya? Justru emang dari langsung. situ dulu. Oke. Terus gitu. Habis itu akhirnya lagi pandemi itu aku juga kaget ya, ikut lomba kok menang-menangan gitu. Akhirnya aku lanjutin. Terus hiatus lagi karena semester akhir skripsian. Terus baru balik-balik 2023 itu, terus aku kayak ya udah balik freelancing segala macem lah. Terus banyak kayak mempertimbangkan ke depannya gimana. Freelancing apa nih maksudnya? Aku makeup artist. Aku makeup freelancing, bikin portofolio, pokoknya sok sibuk aja gitu. Menyibukkan diri Menyibukkan diri. Soalnya aku bener-bener pengen nyoba nih buat kayak mulai berkarir, kayak keluar dari dunia konten kan. Terus aku kayak mau coba deh, terus bikin portofolio. Nggak lama kemudian berapa bulan ya, 5 bulanan gitu, terus aku ketemu beasiswanya. Terus sampai merinding gitu deh. Jadi ada maksudnya ada info beasiswa itu ada, gitu. Terus kayak udah di titik kayak apa? Kayak maksudnya kan karena aku kan diekspektasi lah, karena aku kan kayak perempuan Batak gitu ya, anak Batak. Jadi kayak harus berkarir jadi lawyer segala macam. Sedangkan aku kayak aduh aku pengen cobain ini please. Karena bukan passionnya ya. Iya, karena aku kayak lu kerjanya kan nangis mulu kok gimana gitu. Terus akhirnya aku nyobain dan dapet beasiswanya, dan maksudnya ternyata emang udah benang merah semua sih. Jadi kayak diminta portofolio, itu aku bener-bener setahun terakhir tuh bener-bener lagi genjot portofolio. Jadi itu tahun berapa tuh? Tahun 2023. 2023. Jadi selama 2024 kan aku di sana gitu. Jadi di Kanada. Jadi kita jangan cerita itu dulu, kita cerita awalnya nih. Oke. Awal yang mana nih? Awalnya yang itu dapat info soal beasiswa itu. Terus apa yang terjadi? Ya akhirnya kayak lagi aku buka kok aku eligible gitu, lagi aku buka kan. Terus aku akhirnya kayak setahun ke belakang udah gejot portofolio, ternyata kepake semua. Terus diminta motivation letter aku bikin, terus ada recommendation letter. Jadi kan recommendation letter kan ya preferably dia dari yang memang kayak senior di dalam makeup kan. Sedangkan aku kayak senior dalam hukum gitu. So kayak oke, ini gimana caranya? Tapi ya emang ya Tuhan baik lah. Jadi aku selama ikut lomba-lomba itu, waktu itu juga kakak pernah dengar Arman Armano Awards nggak? Iya. Dari situ aku kenal Kak Arman kan. Terus ikut. Yang tahun berapa tuh? 2023? 2021 lagi pandemi. Oh 2021. 2021. Terus terus aku kenal Kak Arman, terus nggak tahu kenapa kayak aku juga waktu itu ikut lomba, pernah offline juara 1, juga kayak kenal sama Kak Irwan Riyadi jadinya. Terus aku waktu itu coba ADM gitu, Kak berkenan nggak kalau misalkan nulisin letter aku. Ternyata mereka dengan kayak open arms benar-benar bilang iyalah gitu, kirim aja ke aku gitu. Terus aku kayak iya pun aku siapa gitu ditulisin letter sama mereka gitu kan. Terus akhirnya juga diminta
Aku inget banget, aku tuh jadi minggu lalunya baru banget pulang dari Surabaya, ngurusin transkrip, jadi ngambilin transkrip kelulusan. Terus ternyata diminta juga transkripnya, terus aku tuh sampai merinding waktu itu, demi apa ini aku udah bisa nih, tinggal maju aja gitu. Kayaknya alam semesta itu Udah mendukung ya. bener-bener mendukung. Terus kan lagi baca, jauh banget ya Kanada ya gitu. Terus ternyata ya aku lagi di Surabaya juga udah belajar hidup sendiri jadinya gitu. Jadi udah terbiasa sendiri ya. Cuman terbiasa. bedanya ini di negara orang yang nan Dia jauh di entah sana. di mana gitu, di ujung bumi mana Iya. gitu. Cuman udah kebiasaan juga jadinya, lagi aku di Surabaya juga aku nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa gitu. Ternyata oh emang udah disiapin buat sejauh itu gitu. Terus akhirnya ya udah aku coba, baru aku ngomong ke kayak ke keluarga aku kayak oke, aku lagi nyoba gitu. Ternyata aku dapet gitu. Tapi keluarga mendukung semua ya. Mendukung sih. Ada kayak kalau papaku kan Batak banget ya, itu aku takut waktu itu, ini boleh nggak gitu. Tapi ternyata ya karena aku juga anaknya komit kan, kayak oke, aku kalau mau ini ku selesain gitu. Akhirnya dilepas juga. Jadi aku beruntung karena aku sebenarnya udah disiapin juga kayak, jadi mama papaku tuh udah sisihin buat anak-anaknya buat S2 itu harus gitu. Cuman nggak ada yang nyangka aja ternyata S2 aku yang di sana gitu. Jadi dipakainya di situ, tapi suportif sih selama aku di sana juga gitu. Keren banget. Nah, terus Kak, untuk beasiswanya itu dia itu full beasiswa atau gimana tuh? Maksudnya full beasiswa biaya pendidikannya atau plus sama biaya hidup tinggal di sana? Kalau waktu itu jadi ada beberapa awardingnya. Jadi kalau di bidang, kan di Vancouver Film School itu mereka ada banyak jurusan. Jadi mereka itu waktu itu buat international scholarship itu dibagi per region. Jadi misalkan di regionnya kita kan Southeast Asia, Asia Tenggara gitu. Jadi itu dibaginya buat makeup design itu ada 3 orang, terus buat misalkan production ada 3 orang gitu. Dan aku salah satu dari 3-nya yang dapat, tapi aku kayaknya tuh waktu itu ke batas umur. Jadi aku dapetnya yang partial. Tapi jadi kepotong partial education scholarship aja. Jadi karena mereka swasta, itu mereka nggak nyiapin yang lainnya. Tapi balik lagi tadi kan yang S2 tadi udah disisain, jadi dialokasiin ke situ kalau aku. Oke. Gitu. Berarti dari satu Asia Tenggara cuman tiga kuotanya dan buat Kakak makeup kepilih. design, iya. Keren banget. Gila banget. Siapa yang menyangka? Luar biasa, keren. Terima kasih. Keren banget. Terus Kak, tantangan terbesar apa nih waktu pertama kali Kakak terjun kayak masuk ke sekolah itu kan? Berarti kan bener-bener Kakak kan, aku harus fokus nih, aku berasa harus komitmen, aku sudah sejauh ini sampai Kanada loh dari Indonesia. Itu tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar tuh sebenarnya banyak ya, karena di sana kan terutama language, bahasa Inggris. Jadi ternyata itu universal experience, dimana kalau anak yang mau sejago apa bahasa Inggrisnya, sekali kena sama orang lokal di sana itu langsung kayak gitu. Dan itu yang membuat aku agak kaget sih awalnya, karena ternyata orang lokal di sana kan sangat cepat kan, dan materi semua full Inggris. Jadi ya mau nggak mau harus paham, dan tapi akhirnya makin kebiasaan, makin kayak mereka mau secepat apapun nangkep juga jadinya. Karena gitu terbiasa kan. ya. Terus berapa lama itu sekolah di sana? Aku setahun. Jadi waktu itu tantangannya juga itu kan intensif program. Jadi kita benar-benar setiap hari. Oh, setiap hari Setiap full hari ya? full dari setengah 9 sampai jam 5. Itu benar-benar setiap hari. Bener-bener full ya? Full banget. Wah itu fisiknya sih yang benar-benar kena waktu itu. Oh iya? Jadi iya, karena capeknya minta ampun, karena kayak misalkan ada project itu cuman class time kan yang sampai jam 5. Jadi kalau kamu belum selesai ya, kalau ada deadline-nya ini ya udah kelarin aja. Jadi sampai subuh lah segala macam kita bareng-bareng. Kayak bener-bener. Itu seminggu ada liburnya tapi kan? Hanya weekend. Oh. Dan biasanya kan aku emang agak gila ya. Jadi kayak aku kalau di weekend juga suka masuk, karena aku kayak mikir aku udah sejauh ini, udah fasilitas dikasih. Ya udah deh genjot aja lagi, latihan segala macem. Terus sama kita kan bener-bener
yang benar-benar kayak di apa ini ya, kayak kalian harus bikin portofolio yang bagus gitu, yang ditekankan gitu kan. Jadi ya aku itu deh nyicil dari awal gitu. Keren sih Kak, tapi Kak kamu Terima kasih. jujur kayak benar-benar bisa, berarti kamu tuh benar-benar fokus gitu loh, fokus sama tujuan kamu dan komit. Jadi biasanya orang-orang kayak Kak Sheila ini bakal sukses sih. Amin. Tinggal kita tunggu abis ini aja Kak Sheila. Ya, kita lihat. Udah ada di mana-mana, Takut mungkin banget. di perfilman Hollywood kali. Amin. Kita lihat. Mulai dari yang kecil dulu. Ya. Terus Kak, kedepannya ini apa setelah Kak Sheila kan sekarang berarti udah lulus ya? Aku setelah setahun dari sana. Terus setahun dari sana. Lulus dari sana itu tahun berapa? Berarti aku Desember kemarin. Desember kemarin. Berarti 2024. baru berapa bulan ini ya baru balik ya. Itu setahun ya? Setahun kan ya? Setahun. Setahun itu full nggak balik ke sini sama sekali ya? Aku nggak ada balik setahun sama full. sekali. Terus berarti setelah balik ke sini apa nih kedepannya yang mau Kak Sheila kerjain? Aku sih pengen full time di film ya, karena emang kayak ya aku emang lebih tertarik di situ juga dan kayaknya lebih equip juga. Dan iya sih banyakan di film sama productions, tapi kalau misalkan ada glamour dan photoshoot segala macam juga aku akan dengan senang hati karena seneng juga ya Kak. Senang gitu. juga ya tetap ya. Juga. Jadi Kak Sheila ini juga ambil beauty, make up kayak gitu ya, party, bridal. Kalau bridal aku belum pernah, tapi boleh dicoba. Boleh dicoba, yang bridal boleh dicoba juga ke Kak Sheila. Oh iya, Kak Sheila juga ini ya buka kelas makeup ya? Aku lagi suka ngajar, jadi sebelum berangkat juga aku ngajar di akademi. Dari sebelum ke Kanada itu Kak Sheila udah ngajar? Iya, ngajar. Ngajar untuk apa nih? Untuk art makeup tadi? Di Hana Narita Academy aku ngajar buat FX, jadi buat artnya. Oh, itu Kak, kalau misalkan kayak sekali pengerjaan gitu berapa lama? Yang paling lama kah atau yang kayak? Yang rata-rata aja. Rata-rata, misalkan aku normalnya gitu. Normalnya, misalkan cuman painting sampai sini ya, itu paling 3 jam itu bisa. Oh 3 jam. Karena kan di sana kan juga di drill harus cepet kan kerjanya. Iya. Jadi udah terlatih ya. Iya. Jadi aku waktu itu juga painting yang full body dari sini sampai ke tangan itu 5 jam sama wig segala macam udah nyampe gitu. Keren banget sih Kak. Kalau prostetik mungkin lebih detail ya. Jadi kayak waktu itu sih dikasih waktu kayak 4-5 jam, cuman biasanya kita lebih cepet juga jadi 4 jam gitu. Tapi capek nggak Kak itu ngerjain kayak berjam-jam? Jujur adrenalinnya membuat nggak capek sih, kayak jadi nggak kerasa, tapi setelahnya kalau udah mulai foto kan mulai kayak gue capek udah ya. Berasa ya. Kok encok gitu. Ini kan berarti kan dari hobi. Dari hobi kedepannya kakak bakal jadiin ini karir full time-nya Kak Sheila atau gimana nih? Hopefully ya, karena itu emang tujuannya juga kan. Tujuannya emang ke situ ya. Full time berkarir di makeup artist. Oke. Kak Sheila kan tadi cerita awalnya Kak Sheila itu ngonten kan sebelum Kak Sheila itu dapat beasiswa. Nah, menurut Kak Sheila di personalnya Kak Sheila sendiri seberapa penting tuh konten untuk ngembangin personalnya Kak Sheila? Personal branding gitu ya. Kalau konten sih menurut aku ya, aku tuh bukan kayak, aku nggak di sini kayak bilang kayak oh aku udah kayak jutaan followers, nggak gitu. Cuman kayak menurut aku kalau konten itu sekarang jadi kayak portofolio digital ya. Karena banyak juga kalau misalkan mau hiring kan pasti kalau kayak makeup artist setidaknya kayak dari VFS gitu udah ada portofolionya sendiri. Tapi kalau orang tuh pasti kalau mau hiring akan ngecek gitu di sosial medianya. Jadi pasti. Yang pertama dilihat itu ya first impression paling penting gitu. Kak Sheila bisa ceritain nggak pertama kali Kak Sheila ikut lomba makeup efek atau makeup karakter ini, pengalamannya gimana? Boleh nggak dibagi sama kita? Aku pertama ikut lomba itu kan aku udah ikut lomba dari
SMP itu Oh dari SMP SMA itu udah ikut lomba. cuman itu yang kayak masih nggak menang-menang gitu sampai kayak waktu itu kayak oke, kita belajar aja terus tapi pas lagi yang pandemi. Jadi kalau pengalaman aku lomba sih ada online sama offline, dan aku tuh seneng banget ikut lomba bukan karena kayak aku harus menang, harus juara satu, nggak gitu. Karena aku kayak kalau dikasih tema kan kita jadi putar otak ya. Itu yang men-challenge diri men-challenge ya. Jadi kan itu membuat kita jadi bertumbuh juga kan sebagai kayak artis gitu. Jadi kayak misalkan dikasih tema ini, oke ini gimana caranya, jadi mikir, jadi kayak latihan lebih banyak lagi gitu. Oh iya Kak, Kakak kan berarti awalnya tuh otodidak kan ya? Otodidak, terus apa nih yang Kak Sila ngerasa berbeda dari Kak Sila belajar sendiri setelah Kak Sila masuk ke VFS di Kanada? Kak Sila ngerasa apa? Oh ternyata gini, karena gini, ada yang kayak gitu nggak? Ada banget pasti. Kayak apa tuh? Selama ini nggak bener gitu atau kayak. Tapi aku paling bersyukur dan senengnya itu karena kan di sana tuh dosen-dosenku bener-bener kayak hands on banget. Jadi kayak sekecil apapun detailnya segala macam, kalau otodidak kan kita belajar misalkan dari sumber kita lah, YouTube atau dari mana, tapi kita nggak tahu kan ini sebenarnya udah maksimal atau belum sih gitu. Cuman kalau di sana tuh sekecil apapun langsung kayak ditunjuk kayak gini, ini kamu lihat ini, kamu lihat, kita jadi kayak matanya kayak terbuka gitu. Tetap beda ya kalau misalkan kita belajar sendiri sama ada guru yang ngajar ya. Kayak standarnya itu juga beda, maksudnya kayak standar dalam hal safety ya, misalkan keamanan. Kayak misal di bidang FX atau prostetik kan saking dikitnya ilmu yang bisa didapetin kalau kita searching. Aku juga banyak ngeliat kalau kayak ada yang kayak no shade sama sekali, tapi maksudnya jadi kayak skin prep atau apa-apa aja itu nggak aman gitu buat modelnya. Dan karena sebenarnya kan itu banyak chemical, banyak kimia segala macem kan. Dan ternyata di sana tuh kita benar-benar kayak diajarin kamu harus tahu dulu ini aman atau enggak, apa yang kayak safe atau apa. Buat diri kita sendiri juga gitu, kayak dikasih masker yang kayak di film-film lah gitu. Jadi benar-benar kayak keamanan dan hygiene segala macam tuh jadi belajar banyak sih. Jadi lebih tahu ya. Lebih tahu, gitu lebih ya. aware. Sekarang Kak Sila kan udah banyak pembelajaran nih setelah sekolah di Kanada. Kak Sila ada rencana nggak buat kayak share konten lebih banyak lagi buat menginspirasi orang-orang? Siapa tahu banyak juga orang-orang yang suka tapi nggak ngerti harus belajar di mana gitu. Kak Sila ada kepikiran nggak gitu kayak buat konten YouTube atau konten-konten yang lain? Oh, buat kayak ilmunya disebarkan gitu ya? Nggak bener-bener menyebarkan, cuman lebih ke sharing gitu. Aku selalu mencoba untuk kayak sharing apa yang aku bisa, setidaknya dari platform aku. Mau dia ujungnya gede kemana-mana atau apa, yang penting aku sharing. Dan kalau ada yang nanya silahkan, karena aku dengan senang hati juga untuk sharing-sharing, oh metodenya tuh better begini, begitu gitu. Cuman boleh juga ya mungkin dipikirkan untuk lebih sharing-sharing. Benar kan, karena mungkin nggak tahu ya, ini sepengetahuan aku aja belum banyak. Dan kayak waktu itu aku pernah dengar salah satu film di Indonesia itu dia itu manggil makeup artist dari Rusia atau dari mana kayak gitu, dan itu biayanya juga berapa kan ya. Dan menurut aku sayang gitu, kenapa ada makeup artist yang berbakat dari negara kita sendiri ya kan. Dan siapa tahu mungkin akan banyak lagi tumbuh makeup artist yang seperti Kak Sila yang sangat-sangat berbakat. Jadi kita nggak perlu hire makeup artist dari luar negeri dengan bayaran yang segitu berkali-kali lipat gitu kan. Kita pakai produk dalam negeri gitu loh. Sebenarnya banyak sih makeup artist yang di bidang film, maksudnya banyak, nggak sebanyak kayak kalau misalkan glamour atau kayak bridal gitu. Cuman kalau ditemuin juga banyak banget independent artist yang ada di industri perfilman, karena itu berawal ya dari kayak gitu kan. Masa kita hire dari luar gitu. Oke, kita coba sesuatu gitu. Tapi kayak jadi dia kayak small community. Tapi maksud aku kenapa nggak dibesarin gitu. Jadi awareness-nya kayak di gitu kan. Jadi kita
nggak perlu lah hire dari luar negeri, karena yang di dalam negeri aja juga berbakat, sangat-sangat berbakat gitu kan. Bener. Gitu. Ya mungkin lebih kayak dengan spreading awareness dari podcast seperti ini. Amin, semoga Jadi ya. semoga ada yang lihat juga. Semoga, aku juga berharapnya begitu ya, buat menginspirasi banyak orang, buat biar orang-orang kayak Kasila ini lebih dikenal lebih banyak orang lagi kan, biar orang lebih tahu gitu. Dan mungkin ada orang yang mungkin berbakat tapi nggak tahu kalau ini itu bisa dijadikan kerjaan loh gitu, ya kan? Benar-benar. Mungkin mereka cuman kayak hobi-hobi aja tapi nggak ngerti mau arahnya tuh kemana gitu mulai kan. dari mana segala macam. Nah kalau misalkan make up art kayak gini nih Kak, dia arahnya kemana Kak? Untuk pekerjaan kedepannya itu biasanya kemana? Kebanyakan sih berarti buat digital media ya, kayak ya balik lagi ke, kalau di sana kan jurusannya namanya makeup design for film and TV, jadi emang buat film dan televisi. Jadi kita kayak mau belajar glamour, belajar glamour, tapi juga ada glamour di mana kayak kalau dia translasinya ke TV tuh bakal gimana, itu kayak beda lagi ilmunya gitu. Jadi lebih dipakai buat on screen sih. Kalau film buat art makeup gitu. Kalau untuk makeup art, makeup karakter itu kan peralatannya dibutuhin lebih banyak kan ya. Pasti biaya yang dikeluarin juga lebih banyak lagi kan ya. Itu budget untuk bikin satu kali portofolio gitu misalkan. Itu butuh budget berapa banyak Kak? Kalau aku sih mulainya dari itu ya, menang-menangan lomba itu tadi. Jadi kayak uangnya itu yang ku dapetin atau prize-nya itu ku jadiin kayak buat modal bikin-bikin lagi gitu kan. Tapi waktu di VFS kemarin sih kita dikasih kit, jadi itu udah termaksud di dalam jadi udah dikasih gitu udah ya? Tuition fee-nya udah dikasih. Cuman ya kalau nambah-nambah lagi kayak kalau face paint contohnya kan dikasihnya cuma 2 gitu. Jadi ya kita aku tetap perlu ada slowly tambah. Cuma seenggaknya gitu. kita udah dapat kayak startnya udah ada gitu. Oke. Cuman ya kudu harus pinter itu sih. Jadi kalau aku pribadi cara aku bekerja itu aku bener-bener teori warna banget. Jadi aku kalau misalkan painting atau segala macam itu nggak punya kayak banyak paintingnya, cuman kayak warna-warna primer aja. Tapi aku dicampur-campur ya. Dicampur gitu. Jadi kayak ya itu salah satu tips untuk lebih budgeting. Emang harus begitu ya. Iya harus begitu sih. Nah soal bayaran nih, berarti bayarannya untuk makeup art pasti jauh lebih gede dong ya. Iya. Boleh nggak dikasih tahu misalkan kayak biaya rata-rata yang Kak Sila pernah kerjain atau yang sepengetahuannya Kak Sila nih. Biasanya bayarannya untuk makeup itu berapa atau gimana mereka sistem di pembayarannya itu gimana per? Boleh aku spill dikit-dikit. Jadi kalau misalkan di bidang art atau kayak film gitu, kalau ini berdasarkan standar sana ya, yang berdasarkan diajarin di sana, itu jadi kayak jasa skill kita sama kit itu beda. Dan kalau ada tambahan lagi, misalkan ada produk yang di dalam kit itu butuh kayak 3 kali lipat gitu, itu dipisahin lagi. Jadi kalau di dalam film juga gitu, kayak oke, bayaran kitanya beda, kamu pakai kit kita beda. Kalau misalkan misal ya, ada request bikin makhluk ini gitu. Oke, buat makhluknya ada cost-nya sendiri, jadi kayak di sana kitanya sendiri gitu. Pisah. Dan kalau mau pakai kit kita juga pisah sendiri. Jadi kayak hitungannya juga kayak kalau di sana kan per day itu per hour kan kalau di sana juga. Dan iya sih bayarannya jadi dipisah-pisah gitu. Dan sampai kami itu juga waktu itu di semester akhir itu kan ada project akhir. Itu kami harus buat proposal budget gitu. Jadi emang diajarin caranya. Jadi budgeting tuh gini, kayak jadi dikasih proposal dulu biasanya gitu. Berarti
Kasila lulus dari sana tuh benar-benar udah siap untuk bekerja gitu ya, Siap. udah sedetail itu yang dipelajarin ya. Oke. Bener-bener dari banyak aspek banget sih kalau di sana. Jadi bukan cuman ilmu cara mengaplikasikannya, tapi kayak juga secara bisnis tuh gimana, udah dipersiapkan gitu. matang gitu ya. Gitu. Jadi boleh di-spill nggak? Kalau hitungan di sana ya, kalau di sana tuh aku spill kit fee ya. Karena kalau misalkan jasa tuh sebenarnya balik lagi ke orangnya. Kayak kamu mem-value diri kamu segimana gitu. Tapi kalau di sana tuh kit fee per hari itu $50. Jadi kayak 500 ribuan lah buat kit doang. Jadi kayak produk-produk kita doang gitu. Terus kayak material cost segala macam itu udah bisa sampai bunyinya puluh kalau yang dipisah ya dari jasa kita sendiri gitu. Nah yang untuk jasanya itu berapa? detail banget ya, Detail banget ya. Siapa tahu buat semangat teman-teman di luar sana tuh. Aku masih kurang, kayak masih belajar kalau di sini tuh gimana ya sistemnya. Cuman kalau pakai standar yang di sana ya kita paling jatuhnya di sini jadi per hari kan, jadi nggak per hour gitu. Per hari. Per hari itu bisa nyampe 2 atau nyampe 2 apa? Jadi 2 juta. Iya. 2 juta per hari. Oke, Bisa itu di luar gitu. yang lain ya. Bisa nyampe segitu. Oke. Ya cuman kalau semakin naik kayak dosenku juga udah sampai puluh per minggu gitu. Jadi tapi harus sabar ya sampai bisa kayak dia. Ya, gitu. Ada prosesnya ya. Ada. Buat inspirasi teman-teman di luar sana yang suka make up art dan sudah di spill karakter, boleh ikutin jejaknya Kasila atau mau berguru sama Kasila, bisa banget. Ya jadi buat ujian semester 5 aku waktu itu, soalnya aku juga kayak bikin sayapnya, bikin kayak kupingnya segala macam itu kan, nyiapin rambutnya segala macam, dan itu kayak kok nggak kelar-kelar rasanya. Berapa lama tuh? Itu lama banget ya kayaknya. Terus aku inget banget aku stres juga kayak aduh gimana ya, ini ada kayak graduation sahabat aku. Terus kayak jadi di saat-saat itu sih kayak satu kelas tuh juga pada stres tuh di semester 5. Itu peak, kayak aku juga waktu itu bikin wayang tuh kita sampai bikin wayang. Aku ada bikin kayak jadi over the head mask gitu. Jadi kayak topeng lah gitu. Cuman aku kan bikin wayang waktu itu dan teman-temanku bikin beda-beda lah gitu. Itu juga kita semua udah mulai stres tuh di situ. Terus mulai peaknya lagi ujian itu, karena inget banget waktu itu dosen kita juga sempat sakit kan. Jadi kayak kita bener-bener liburan kita diambil, karena kayak liburan tuh kayak cuman ya break 4-5 hari gitulah. Cuman itu diambil karena kayak ya maaf ya, soalnya kayak kita harus reschedule gitu. Wah itu kita bener-bener buset, kita gak ada break sama sekali. Jadi kayak bener-bener stres sih. Itu peak dimana kita pulang bareng-bareng jam 10 malam. Kayak bener-bener weekend dateng gitu. Itu yang udah kayak muka zombie semuanya. Nggak tidur sama sekali. Terus itu juga kayak nyelesain portofolio kan di semester-semester akhir kan. Jadi itu yang bener-bener membuat stres deh. Tapi pernah nggak ngalamin kayak creative block, mental block, atau yang jadi nggak ada ide, aduh kayak gitu? Iyalah. Terus gimana cara ngatasinnya? Aduh gimana cara ngatasinnya ya? Kalau art block itu aku rasa semua makeup artist juga pernah mengalami ya, yang kayak bukan cuman kayak aduh aku nggak tahu mau bikin karya apa, tapi lebih kayak aduh kok aku kayak nggak ada gairah, keinginan untuk kayak ngerjain. Jadi kan juga ada ya fase-fase kayak gitu. pasti ada ya? kayak atau nggak mood aja gitu kan. Kalau masalah nggak mood sih tuh harus dipaksa sih diri sendirinya, kayak nggak bisa ngikutin mood, jadi kayak ya harus tetap ada karya terus. Tapi kalau masalah art block itu kadang juga banyak kayak teman-teman aku juga mengalami kalau kita disuruh bikin sesuatu terus nggak ada aja keluar ide gitu. Kalau kayak gitu sih ya obatnya cuma satu, kayak ngelihat karya-karya artis lain supaya menjadi inspirasi, terus cari ngelihat inspirasi dari luar. Iya, gitu banyak-banyak cari inspirasi sih paling kalau kayak gitu. Nah, kalau Kasila ini ada nggak cita-cita atau project impian yang Kasila itu
pengen capai sebagai makeup artist, art makeup artist gitu, ada nggak? Aku tuh pengen deh kalau syuting di luar negeri gitu. Jadi kayak terbang keluar tuh aku pengen. Tapi kalau kayak personal achievement sebagai makeup artist di bidang efek gitu, aku pengen membuat karya tuh yang kayak kayak creature design gitu yang ada di film gitu. Jadi itu sih goal terdekat ya. Pengen yang bener-bener labor work banget supaya kelihatan di film-film gitu sih paling. Kalau kita bahas culture shock kali ya. Kalau culture shock tuh pastinya yang tadi bahasa Inggris tadi yang bener-bener ngomong apa kalian kenapa cepet banget ngomongnya gitu. Itu sih paling yang pertama. Sama bebasnya di luar tuh beda sama bebasnya di sini. Itu yang kayak di sana kan liberal banget ya. Jadi kayak budayanya juga kayak sosial, nilai-nilai sosialnya beda, dan itu yang kita, dan kadang tuh suka banyak kaget sebagai orang Asia kan, karena di sini kan lebih konservatif gitu. Kalau di sana kayak ya terserah lu mau ngapain gitu kan. Jadi itu yang harus kayak disesuaikan, adjusting di situ. Terus banyak yang kayak mengira aku juga di sana nggak dapet nasi gitu. Kayak jujur itu benar-benar stereotype sih. Karena aku setiap hari makan nasi guys. Makan nasi ya? Makan, karena di sana tuh jadi kalau di Vancouver yang bikin kaget tuh juga bahasanya banyak banget. Jadi kalau misalkan lagi di bus, lagi di mana, itu Vancouver tuh salah satu kota yang memang isinya tuh internasionalnya banyak banget gitu. Dan aku juga kaget ternyata orang Indonesia lumayan juga di sana. Lumayan gitu. Banyak ya di sana. Lumayan. Yang udah tinggal lama di sana segala macam. Jadi aku kira kan aku bakal jadi yang paling kecil nih di Vancouver, boleh-boleh semua tinggi gitu kan. Tapi ternyata enggak juga, kayak mungil-mungil kayak aku banyak. Iya, banyak gitu. Jadi diversity-nya itu gede banget di Vancouver. Terus ya cuaca sih. Cuaca tuh yang paling, badan juga kayak susah adjusting, soalnya di sana tuh saking seringnya hujan, Vancouver tuh disebut Raincouver. Karena hujan terus. Tapi hujannya tuh lucu, kayak nggak di sini. Kalau sekali hujan kan kita ya udah basah kuyup mandi gitu kan. Kalau di sana tuh masih, jadi orang-orang juga nggak pakai payung gitu. Kalau hujan jalan aja. Karena gitu. hujannya cuma rintik-rintik gitu apa gimana? Hujannya tuh kayak ya cuman turun gitu, tapi dia kayak gerimis tapi lebih kenceng tapi nggak juga gitu kayak. Jadi dan di sana kalau cuaca tuh bahkan ada kayak kakak kelasku yang bilang, oh welcome to Canada, emang di sini tuh whack banget, jelek banget cuacanya. Jadi kayak bisa pagi-pagi dinginnya minta ampun, terus kayak siang tiba-tiba kepanasan gitu. Jadi kayak anginnya juga parah deh, kalau di sana nggak ketebak cuacanya. Jadi banyak shock culture pastinya di sana. Shock berarti lebih ke cuacanya ya. Cuaca sama kayak social condition di sana sih paling. Tapi teman-teman selama di sekolah gimana? Mereka by welcome atau gimana tuh? Orang-orang Kanada tuh welcoming banget. Oh iya. Iya, surprisingly ternyata Kanada itu emang kayak dikenal orang-orang lokalnya tuh emang ramah. Kayak orang Indonesia kan dikenal kayak gitu ramah ya? gitu. Nggak jauh beda. Jadi kayak di sana juga dikit-dikit disapa, terus dikit-dikit tuh suka dipuji gitu loh. Kalau misalkan lagi di bus atau di mana, aku tiba-tiba ada yang kayak, I like your curls gitu, kayak aku suka banget rambut kamu gitu. Jadi kita juga jadi kebiasaan kalau ada orang di mana di transport umum kayak your skirt, kita langsung kayak gitu. Mereka kayak jadi kita kayak nggak ngerasa asing gitu ya. Jadi kayak kita nyaman ya di sana. Kayak dosen-dosen juga kayak kalau aku ngomong kecepatan bilang, kalau ada aku salah apa juga bilang gitu. Jadi kayak welcoming. Awalnya kan terketir juga ya, ini orang-orang di sini gimana nih budayanya. Ternyata enggak, benar-benar welcoming. Dan ternyata kelas aku juga, aku beruntung masuk kelas yang katanya salah satu kelas terbaik yang pernah mereka punya. Karena benar-benar suportif dan kita semua nggak ada kayak gue lebih jago gitu, nggak ada yang gitu. Kita kayak tersupport banget lah satu sama lain gitu. Dari satu kelas itu kebanyakan ada dari negara mana aja tuh? Aku di kelas aku itu kan ada orang Kanada 2,
Terus orang Indonesia ada lagi satu. Oh, ada orang Indonesia juga. Ada. Ketemu di sana kocaknya. Seneng banget. Iya, jadi ya makanya kan dia Habel, namanya Habel. Jadi kayak kita jadi the two Indonesians gitu lah. Dan kayak adik kelasku juga ada 2 orang Indonesia yang baru. Jadi kayak itu penggantinya Sila dan Habel lah katanya gitu. Jadi kayak ada yang dari Kolombia, ada yang dari Meksiko, ada yang dari mana ya? Dari France juga ada. Terus kayak benar-benar Amerika, karena kan USA USA ada gitu. Jadi dari mana-mana. Seru banget ya, benar-benar ketemu orang dari berbagai macam negara kumpul dalam satu kelas gitu. Iya benar seru. Jadi Seru ya. kadang kayak kita juga kalau lebih enak kan kalau ngomong kayak gini kan bahasa Indonesia gitu. Jadi kadang kalau misalkan Habila Maka jadi bahasa Indonesia penuh, malah jadi belajar bahasa Indonesia. Terus malah kita jadi kayak ngenalin mereka ke Indomie lah segala macam. Lucu banget. Tetap ya Indomie ya. Tetap di sana Indomie. Teman-teman kita tuh di kelas itu tuh sampai lulus sampai pada bilang, aku nggak tahu gimana aku hidup tanpa Indomie pulang-pulang dari sini. Segitunya. Iya, demen banget Indomie, bener deh orang lokal sana kasihnya Indomie. Pasti langsung Seneng banget ya. mie instan go to-nya pasti langsung Indomie. Kocak banget. Terus lebih shock mereka kalau diceritain Indomie tuh kalau di Indonesia tuh murah banget loh gitu kan. Kayak kalau di sana kan kayak 5 gitu, berapa ya, $4 ke 40.000 gitu kan. Di sini kan satunya kayak 1.000, jadi aku kayak kamu beli $4 tuh ya bisa dapat 40-an Indomie gitu lah aku bilang. Itu mereka kayak, apa gue pindah ke Indonesia gitu. Demi Indomie ya, Demi Indomie. pindah ke Indonesia. Kocak. Seru banget sih, seru banget. seru. Kayak di sana juga jadi berbagi culture juga kan sama teman-teman, misalkan dari Meksiko kok kayak ajarin dong kok bahasa kayak Spanish atau apa, jadi kayak kita lagu-lagu Spanish juga tahu gitu. Bener-bener kocak banget deh ya. Terus apalagi ya kalau di sana tuh orang Indonesia sih yang aku kaget sih, lumayan. Kenapa? Juga Lumayan kayak banyak ya? Iya, kayak 17 Agustusan kan KJRI kan ngadain event gitu kan. So kayak ya lah datang gitu, paling kayak ada makanan-makanan apa gitu kan. Terus datang ke sana tuh aku sampai kaget, aku buset ini orang Indonesia semua, banyak banget gitu. Nemu juga sih ternyata orang Indonesia. Tapi nggak ikut kayak perkumpulan orang Indonesia gitu di sana? Di sana tuh ada yang buat anak-anak muda gitu. Cuman aku nggak ikut karena jujur aku kayak bener-bener sesibuk itu kan sekolahnya. Karena padat banget jadwalnya ya. Dan mereka tuh yang jatuhnya lulus SMA kuliah gitu, jadi aku takut nggak kurang match gitu kalau ngobrol gitu. Aku punya satu pertanyaan terakhir nih buat Kak Sheila. Ya. Apa nih pesan Kak Sheila buat teman-teman di luar sana yang pengen mulai di dunia makeup artist kayak Kak Sheila, di dunia makeup art atau makeup karakter gitu? Ada pesan-pesan untuk mereka apa enggak? Pesannya udah kayak hits banget gitu rasanya. Nggak apa, Kak Sheila kan bisa menginspirasi banyak orang. Sebenarnya buat menginspirasi banyak orang tuh nggak harus hits kok Kak. Iya. Semua orang tuh pasti punya pengalamannya sendiri-sendiri dan bisa jalannya masing-masing. Dan bisa buat inspirasi buat orang lain. Itu pasti. Jadi kalau dari Kak Sheila apa? Kalau aku sih jangan itu ya, batasin apa yang kayak semesta atau Tuhan bisa berikan sama kita gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita kayak asalkan kita komit dan kita berani, itu 2 itu sih. Kayak aku juga lagi kesana kan juga membutuhkan banyak keberanian ya, karena pasti. Kayak ini aku sekali ngelangkah di sini aku harus berani komit terhadap apapun yang karena akan yang dialami, kita kan. keluarin nggak kecil, bukan cuma dari materi, yang materi pasti gede dan semuanya loh, kita kayak pindah loh, dan ini mental, fisik semuanya harus semuanya. disiapin. Dan jadi kalau ya udah tahu kayak oke, aku goalnya ke sini, ya komit aja. Kalau aku sih percaya kayak kita setia aja gitu, kayak perkara sekecil apapun, kita dipercayain sekecil apapun, itu menjadi sesuatu yang besar aja buat kita. Jadi kita ya berikan yang terbaik always, itu nggak ada yang sia-sia
pokoknya. Jadi Dan kayak, mungkin fokus kali ya kayak. yes. Oke deh, makasih banyak Kak Sila, makasih Terima banyak kasih. udah mau ada di sini, Iya. bisa jadi inspirasi teman-teman di luar sana. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan Kak Sila kedepannya sukses dan mencapai Amin. goals-goalsnya Kak Amin. Sila. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.